Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan mereka tuli, bisu, dan buta. Ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil lati istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dikatakan mathalun, mithlun, dan mathilun, artinya perumpamaan. Bentuk jamaknya adalah amthal, seperti pengertian yang terdapat di firman Allah lainnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Terdapat di surat Al-Ankabut ayat 43. Sebagai penjelasannya dapat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan perbuatan mereka yang membeli kesesatan dengan keimanan, dan nasib mereka menjadi buta setelah melihat, dengan keadaan orang yang menyalakan api. Akan tetapi setelah suasana di sekitarnya terang dan memperoleh manfaat dari sinarnya, yaitu dapat melihat semua yang ada di kanan dan kirinya, telah menyesuaikan diri dengannya. Di saat dalam keadaan demikian, tiba-tiba api tersebut padam, maka ia berada dalam kegelapan yang pekak, tidak dapat melihat dan tidak memperoleh petunjuk. Selain itu, keadaannya kini menjadi tuli, tidak dapat mendengar, bisu, tidak dapat berbicara lagi, buta seandainya keadaannya terang, karena tidak dapat melihat. Karena itu dia tidak dapat kembali kepada keadaan sebelumnya. Demikian pula keadaan orang-orang munafik itu yang mengganti jalan petunjuk dengan kesesatan dan lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Di dalam mathal atau perumpamaan ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa pada awalnya mereka beriman, kemudian kafir, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lainnya. Pendapat yang telah kami kemukakan ini diriwayatkan oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya dari As-Saddi. Selanjutnya Ar-Razi mengatakan, tasbih atau perumpamaan dalam ayat ini sangat benar, karena mereka pada mulanya memperoleh nur berkat keimanan mereka. Kemudian pada akhirnya
karena kemunafikan mereka, maka batallah hal tersebut dan terjerumuslah mereka ke dalam kebimbangan yang besar. Mengingat tiada kebimbangan yang lebih besar daripada kebimbangan dalam agama. Ibnu Jarir menduga bahwa orang-orang yang disebut dalam perumpamaan ini adalah mereka yang pernah tidak beriman di suatu waktu. Dia mengatakan demikian dengan dalil firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Akan tetapi, yang benar hal ini merupakan berita mengenai keadaan mereka di saat munafik dan kafir. Pengertian ini tidak bertentangan dengan suatu kenyataan bila mereka pernah beriman sebelum itu, tetapi iman dicabut dari mereka dan hati mereka dikunci mati. Barangkali Ibnu Jarir tidak menyadari ayat lainnya yang membahas topik yang sama, yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Surat Al-Munafiqun ayat 3. Karena itulah, maka Ibnu Jarir menganalisis perumpamaan ini bahwa mereka memperoleh penerangan dari kalimat iman yang mereka tampakkan, yakni di dunia. Kemudian hal selanjutnya yang menimpa mereka adalah kegelapan-kegelapan, yakni kelak di hari kiamat. Ibnu Jarir mengatakan bahwa dalam perumpamaan dianggap sah menggambarkan suatu jamaah seperti satu orang, sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihi minal maut. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Surat Al-Ahzab ayat 19. Yakni seperti orang yang sedang dalam keadaan sekarat menghadapi kematiannya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma khalaqakum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian dari dalam kubur, itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Surat Luqman ayat 28. Di ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.
terdapat di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Sebagian ulama menakwilkannya bahwa makna yang dimaksud ialah kisah mereka sama dengan kisah orang-orang yang menyalakan api. Sedangkan menurut ulama lainnya, orang yang menyalakan api itu adalah salah seorang dari mereka. Menurut yang lainnya lagi, lafadz alladzi dalam ayat ini mengandung makna alladzina, yaitu orang banyak. Menurut kami, dalam ungkapan ini terjadi iltifat atau pengalian pembicaraan, yaitu di tengah-tengah perumpamaan dari bentuk tunggal kepada bentuk jamak, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Ungkapan seperti ini lebih fasih dan lebih mengena susunannya. Dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan dari mereka manfaat api yang sedang mereka perlukan untuk penerangan, dan membiarkan hal yang membahayakan diri mereka, yaitu bara dan asapnya. Wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah membiarkan mereka berada dalam kegelapan, yakni keraguan, kekufuran, dan kemunafikan mereka. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat, yakni tidak mendapat petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan, dan tidak pula mengetahuinya. Selain itu, mereka summun, yakni tuli, tidak dapat mendengar kebaikan. Bukmun, bisu, tidak dapat mengucapkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Umyun, buta, dalam kesesatan dan buta mata hatinya, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman Allah lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Karena itu mereka tidak dapat kembali ke jalan hidayah yang telah mereka tukar dengan kesesatan. Lalu komentar para ahli tafsir ulama salaf, As-Saddi di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Sholeh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, serta dari sejumlah sahabat sehubungan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma adaat ma haulahu, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. Surat Al-Baqarah ayat 17. As-Saddi menduga ada sejumlah orang yang telah masuk Islam di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kemudian mereka munafik.
perumpamaan mengenai diri mereka sama dengan seorang lelaki yang pada mulanya berada dalam kegelapan, lalu dia menyalakan api. Karena api menerangi sekelilingnya yang dipenuhi kotoran dan onak duri, maka dia dapat melihat hingga dapat menghindar. Akan tetapi ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba apinya padam hingga dia menghadapi situasi yang tidak ia ketahui, mana yang harus dia hindarkan dari bahaya yang ada di hadapannya. Yang demikian itulah perihal orang munafik. Pada awalnya dia berada dalam kegelapan kemusyrikan, lalu masuk Islam hingga mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, juga mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika ia berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia kafir. Akhirnya dia tidak lagi mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, tidak pula mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini. Cahaya merupakan perumpamaan bagi iman mereka yang dahulu sering mereka bicarakan. Sedangkan kegelapan merupakan perumpamaan bagi kesesatan dan kekufuran mereka yang dahulu mereka perbincangkan. Mereka adalah suatu kaum yang pada mulanya berada dalam jalan petunjuk, kemudian hidayah dicabut dari mereka. Sesudah itu, akhirnya mereka membangkang, tidak mau beriman lagi. Mujahid mengatakan, sehubungan dengan firman Allah, falamma adaat ma haulahu, bahwa sinar api menunjukkan makna keadaan mereka di saat menghadap kepada orang-orang mukmin dari jalan hidayah. Atha al-Qurasani sehubungan dengan firman Allah, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, mengatakan bahwa hal ini merupakan perumpamaan orang munafik yang kadangkala dia dapat melihat dan mengenal, tetapi setelah itu ia terkena buta hati. Ibnu Abu Hatim mengatakan, dia telah meriwayatkan dari Ikrimah, Al-Hasan, As-Saddi, dan Arabi Ibnu Anas hal yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Atha al-Khurasani. Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslan sehubungan dengan firman Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gambaran tentang sifat orang-orang munafik yang kadangkala dapat melihat dan mengenal, tetapi setelah itu ia terkena buta hati. Dia mengatakan pula sehubungan dengan firman Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, hingga akhir ayat, bahwa hal tersebut merupakan tentang sifat orang-orang munafik. Pada mulanya mereka beriman hingga iman menyinari kalbu mereka, sebagaimana api menyinari mereka yang menyalakannya. Kemudian mereka kafir, maka Allah menghilangkan cahaya apinya dan mencabut imannya, sebagaimana Allah menghilangkan cahaya api tersebut, hingga mereka tertinggal dalam keadaan yang sangat gelap tanpa dapat melihat. Pendapat Ibnu Jarir serupa dengan riwayat
Ali ibnu Abu Thalha dari Ibnu Abbas sehubungan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Disebutkan bahwa hal ini merupakan suatu perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan orang-orang munafik, yaitu pada mulanya mereka merasa bangga dengan Islam, maka kaum muslim mau mengadakan pernikahan dengan mereka, saling mewaris dan saling membagi harta fa'i. Tetapi dikala mereka mati, Allah mencabut kebanggaan itu dari mereka, sebagaimana cahaya api yang dihilangkan dari orang yang memerlukannya. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Arabi ibnu Anas dari Abul Aliyah sehubungan dengan firman Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, bahwa sesungguhnya cahaya api itu adalah cahaya api yang dinyalakan, tetapi bila api itu padam, maka lenyaplah cahayanya. Demikian pula keadaan orang munafik, manakala dia mengucapkan kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Ia berada dalam cahaya yang terang, tetapi jika ia ragu, maka terjerumuslah ia ke dalam kegelapan. Ad-Dhahhak mengatakan sehubungan dengan firman Allah, dhahaballahu binurihim, cahaya api mereka merupakan perumpamaan bahwa iman mereka yang selalu mereka bicarakan. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah mengenai firman Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma haulahu. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. Yang dimaksud dengan api ialah perumpamaan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Api itu menerangi mereka hingga mereka dapat makan dan minum, dianggap beriman di dunia, melakukan pernikahan, serta darah mereka terpelihara. Tetapi dikala mereka mati, Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka berada dalam keadaan yang sangat gelap, tidak dapat melihat. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa orang munafik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, memperoleh cahaya dalam kehidupan di dunia. Untuk itu mereka dapat menikah dengan kaum muslim melalui kalimat tersebut dan berperang bersama kaum muslim, dapat mewaris dengan mereka, dan darah serta hartanya terlindungi. Tetapi di saat ia mati, kalimat tersebut ia cabut karena di dalam hatinya tidak ada pangkalnya. Pada amal perbuatannya pun tidak ada hakikat kenyataan. Maka pada ayat selanjutnya disebutkan, wajarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ali ibnu Abu Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, wajarakahum fi dhulumatil la yubsirun,
yakni Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan, maksudnya dalam azab bila mereka mati. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya wa tarakahum fi dhulumatin, yakni mereka dapat melihat perkara hak dengan mata hatinya dan mengatakannya hingga mereka dapat keluar dari kegelapan kekufuran. Akan tetapi sesudah itu mereka memadamkannya melalui kekufuran dan kemunafikan mereka. Akhirnya Allah membiarkan mereka dalam kegelapan kekufuran hingga tidak dapat melihat hidayah dan tidak dapat berjalan lurus dengan perkara yang baik. As-Sadi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan berikut sanadnya mengenai firman Allah wa tarakahum fi dhulumatin, bahwa kegelapan tersebut merupakan perumpamaan bagi kemunafikan mereka. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, artinya hal tersebut terjadi ketika orang munafik mati, maka amal perbuatan jahatnya merupakan kegelapan baginya, hingga dia tidak dapat menemukan suatu amal baik pun yang sesuai dengan kalimat La ilaha illallah. Summun bukmun umyun. As-Sadi meriwayatkan berikut sanadnya sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa mereka bisu, buta, serta tuli. Ali ibnu Abu Tolha meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna summun, bukmun, umyun, bahwa mereka tidak dapat mendengar petunjuk, tidak dapat memeliharanya, dan tidak dapat memahaminya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abul Aliyah dan Qatadah ibnu Di'amah. Fahum la yarji'un. Menurut Ibnu Abbas, mereka tidak dapat kembali ke jalan hidayah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Arabi ibnu Anas. As-Sadi meriwayatkan berikut sanadnya sehubungan dengan makna firman Allah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, yakni mereka tidak dapat kembali kepada Islam. Sedangkan menurut Qatadah, mereka tidak dapat kembali itu maksudnya tidak dapat bertobat dan tidak pula mereka ingat. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.